Terbenamnya di mana? Ngelek. Adipati, siapa namanya? Adipati. Halo. Kristen. Iya, halo. Oke, mantap. Ada yang Kristen. Bisa open cam ya, silakan dibuka kameranya. Iya. Udah, nampak nggak? Oh, ini nampak. Halo, kakak. Oh, nampak. Iya. Gimana bang? Ini temanya kita bang, Tuhan bukan manusia. Sebenarnya gini. Gimana bang? Sebenarnya kenapa kalian mempertanyakan hal seperti ini gitu loh? Alasannya apa? Karena untuk diskusi bang. Untuk diskusi. Terus diskusi itu nanti mau menghasilkan apa? Kan harus ada tujuannya. Tujuannya mencerdaskan bangsa. Ya. Sebagaimana gini bang ya. Kalau di Islam di dalam surat An-Nahl itu kan, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmat dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Nah itu kalau di Islam. Tapi di Kristen itu ada ya bang ya, bahwa di Kristen itu ada amanat agung yang namanya beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, kan begitu gitu bang. Jadi ini adalah fasilitas untuk kita saling memperkenalkan, mendiskusikan ya. Kalau di Islam bisa untuk membentengi akidah, buat Kristen buat membentengi, memagari para domba-domba kudus ya, domba-domba biar nggak hilang gitu ya bang ya, biar nggak tersesat gitu bang. Iya. Gitu. Gimana bang? Ini tema kita bang. Tuhan bukan manusia. Sebenarnya silakan gini. bang. Sebenarnya gini. Kan kalau orang Islam itu kan sebenarnya kan udah dibilang sama Al-Quran kan. Apa? Di surat An-Nahl ayat yang ke 89. Apa itu? Coba baca. Ya gimana bang? Abang silakan. Abang mau tampilin juga lebih bagus lagi bang. Bentar ya, saya bacakan aja ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau, Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tahu nggak? Saya kutip di sini di ayat ini bahwasannya Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi kenapa kok di Al-Quran nggak ada penjelasan kenapa Tuhannya orang Kristen itu manusia? Itu. Iya, ini menarik di Al-Quran kali. Iya. Ngapain lagi bertanya sama kami? Karena kami meyakini Tritunggal itu yang kami yakini. Itu doktrin dari gereja untuk kami. Doktrin gereja ya. Iya. Baik, saya jawab pertanyaannya tadi ya. Katanya kan menjelaskan segala sesuatu, lalu kenapa kami masih bertanya lagi ya tentang doktrin kalian dan sebagainya ya. Sebenarnya bang, kalau di dalam Al-Quran tadi di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89 di situ jelas ya, kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu kalau original teksnya bang, itu kepada muslim. Nah, jadi kalau dibilang petunjuk segala sesuatu kepada orang muslim, iya. Karena apa? Di situ segala sesuatu petunjuk udah ada, menjelaskan segala sesuatu tentang aturan-aturan sudah ada. Karena yang namanya kitab suci, ya standar kitab suci, itu adalah pedoman hidup, berisi hukum-hukum, berisi perintah, berisi larangan.
itulah yang dinamakan segala sesuatu dan petunjuk untuk kami orang muslim. Jadi kalau ditanya, dalilnya gimana? loh, Kita ngomong tadi yang Anda baca, iya, yang Anda Anda bacakan bilang di dalam surat An-Nahl? Enggak, yang barusan Mbak bilang kan menjelaskan apa tadi? Kan kalau di dalilnya aja tadi kamu kan jawab, udah kamu bacain segala sesuatu dan petunjuk, ya kan? Nah, Serta rahmat, betul kan? Kepada orang muslim. ya. Nah, yang namanya petunjuk, yang namanya rahmat, ya, kabar gembira, itu memang ada di Al-Quran kepada orang muslim. Ya. Tapi Kita lihat. kok kalian masih butuh hadis? Oh, ya iya, karena itu perintahnya Allah. Kami harus menaati Allah dan Rasul. Oh, Dan hadis itu adalah perkataan Nabi tapi Muhammad. katanya ke Al-Quran Bagaimana- menjelaskan segala sesuatu. Kenapa harus ada? Iya, Bang. Al-Quran menjelaskan harus disandingkan sama hadis kan? karena Al-Quran murni perkataan Allah, murni wahyu Allah, tidak ada tercampur dengan perkataan manusia sekalipun dia nabi yang Allah utus. Beda dengan hadis. Sedangkan hadis, kami disuruh mengikuti hadis Nabi Muhammad karena hadis itu adalah perkataan, ketetapan, dan perbuatan Nabi Muhammad. Kami disuruh mengikuti Oh, karena Nabi Muhammad adalah teladan buat kami. Bagaimana kami bisa mengikuti apa yang diajarkan Nabi kami kepada kami kalau kami nggak mau ngikutin hadis? Sedangkan semua pengajaran yang Nabi Muhammad contohkan, yang Nabi Muhammad katakan, itu adanya di hadis, Bang. oh, Jadi nggak bisa Islam itu mencampur adukan perkataan Tuhan dengan perkataan Nabi, nggak boleh. oh. Tapi kenapa? Gitu, Abang. Ya, tapi kenapa Al-Quran itu bilang? Bang, suaranya kecil, Bang, jauh, Bang. Tapi kenapa Al-Quran bilang dia sudah menjelaskan sesuatu? Segala sesuatu dijelaskan. Kenapa lagi? Iya, Harus begini, Iya, ngikutin Bang. hadis, Bang. begini ngikut. Bang, sebentar. Bang, ini kan segala sesuatu untuk orang Muslim. Iya, Jadi, orang Muslim sudah paham dengan turunnya Al-Quran, sudah paham. itu sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Ah, sudah lengkap. Sudah paham ini. Oh, sudah paham di dalam surat An-Nahl sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu, Iya. menjadi rahmat bagi Perlu orang-orang hadis Muslim. lagi lah. Namanya udah lengkap. Loh, Bang, lengkap itu berdasarkan standar kitab suci, Bang. Standar. Abang tahu nggak sih standar Ada kitab standar- suci? Oh, Kitab ada suci, standar kitab iya suci dong. ya? Iya dong, Bang. Islam itu ada standarnya kitab suci. Kitab suci, suci itu artinya bersih, ya. Bersih, suci itu tidak ada kesalahan sekecil apapun, Bang. Nggak ada. Karena suci itu murni dari Tuhan. Kitab suci itu berisi wahyu Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin membuat sebuah pedoman hidup yang katanya firman Tuhan ternyata kecampur dengan perkataan yang lain ataupun perkataan Nabi. Nggak boleh. Perkataan firman Tuhan ya udah firman Tuhan, wahyu Allah. Kalau abang bilang lagi, loh kenapa kok masih ada hadis? Kenapa kok masih ada hadis? Sudah saya jelaskan, Bang. Al-Quran itu pedoman berisi perintah dan larangan. Lalu prakteknya bagaimana kita tahu? Prakteknya tahu ya dari Nabi Muhammad yang mencontohkan, karena hadis itu jadi adalah dipraktekin. ketetapan, perkataan, dan perilaku Nabi Muhammad itu yang ada di dalam hadis. Gitu loh, Abang. Oh, berarti Al-Quran itu dipraktekin dulu sama Muhammad, terus kalian tiru gitu. Al-Quran itu Kalian dipraktekkan nggak bisa sama Muhammad praktekin gimana sih? Al-Quran sendiri. Tapi katamu kan gini, kata Mbak kan Al-Quran, ya kan? Itu udah menjelaskan segala sesuatu. Ada perintah, iya ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Terus dilakukanlah sama Muhammad. Ya, Ya, jadilah hadis kan? betul. Ya iya. Kenapa kalian nggak bisa melakukan itu sendiri? Harus dicontohkan sama Muhammad. Karena Nabi Muhammad turun melalui karena Al-Quran turun melalui Nabi Muhammad, Iya, turun kenapa kepada harus Nabi lagi? Muhammad. Iya, kan Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, Betul. ya kan? Dijadikanlah Al-Quran itu. Mm-mm. Kenapa lagi dia bikin hadis lagi?
Iya bang, masa Tuhan yang contohin? Abang ini nggak aja. Sekarang gini ya, di saat Allah di dalam surat Toha ayat, sebentar, ini contoh. Di dalam Al-Quran surat Toha ayat yang ke-14, di situ Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini Allah, maka dirikanlah sholat, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di situ ada perkenalan bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Kami harus menyembah Allah. Kemudian di situ ada perintah bahwa kami harus melakukan sholat. Perintahnya sholat. Apakah di situ yang namanya Al-Quran sudah lengkap lalu di situ ada Allah mencontohkan gerakan sholat? Ya ngaco, ya nggak ada bang. Berarti sholat itu karena sholat itu yang melakukan manusia, bukan Tuhan. oh jadi dibuat. Makanya yang harus mencontohkan adalah manusia, yaitu Nabi saya, Nabi Muhammad. Oh berarti yang mencontohkan gerakan-gerakan sholat itu Allah ngomong ke Muhammad, Muhammad yang ini, yang bikin gerakannya itu. Cara sholat kami tahu dari Nabi Muhammad. Ya bang ya? Sholat, iya Muhammad tahu dari siapa? Ya, Nabi Muhammad kan Nabi. Iya. Mendapat Tahu wahyu siapa? dari Allah. Dari Allah. Ya tahu dari Allah lah. Mana firman? Iya. Mana firmannya? Oke. Muhammad, Segala sesuatu. gerakkanlah tanganmu begini. Muhammad, gerakkanlah tanganmu begini. Coba. Nih, aku tunjukin ya. Nanti gantian ditanya, jangan kabur ya bang ya. Yap. Di dalam surat An-Najm ya, ayat yang ketiga sampai 4. Bentar. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain wahyu yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tuh dari wahyunya ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 50, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat yang kedua, dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dalam surat Yunus ayat 15. Nah, pertanyaan kemudian di dalam hadis, sebentar bang, abang nih gimana sih? Oke. Ya, kemudian di dalam hadis ya, itu ada di dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan semisal bersamanya, yaitu sunnah. Nah itu menunjukkan bahwa tindakan Nabi dalam hukum Islam juga dibimbing oleh wahyu bang. Jadi memang apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu semua sudah digerakkan dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi itu kita punya pakemnya bang, kita nggak mungkin ngarang-ngarang. Jadi makanya abang jangan heran ya, abang jangan heran kenapa kok orang Islam di seluruh dunia sholat maghrib dimanapun selalu 3 rakaat, nggak ada nambah-nambahin bang. Karena contohnya panutannya udah jelas Nabi Muhammad yang langsung mempraktekannya, nggak ada ribet-ribet susah sana sini beda sana sini. Sekarang saya tanya ke abang nih, Kristen nih bang ya? Ya nanti dulu itu abang. selesai. Loh nanti dulu, abang udah nanya banyak. Aku sekarang mau suruh abang ngaca. Oh enggak, aku sekarang mau abang ngaca. Sebentar, abang ini tadi pertanyaannya sangat kritis dari tadi. Saya mau bertanya gantian ke abang. Sebelum abang silakan bertanya lagi kepada saya. Kok takut? Bakalan takut. Saya nggak bakalan. Ya udah, kalau abang nggak takut, abang diam. Cuman yang saya tanya. Kok nggak mau ditanya? Abang takut, nggak apa-apa. Mbaknya. Kalau abang takut ditanya, tinggal bilang saya nggak mau ditanya. Pertanyaan saya aja belum terjawab. Mbaknya udah. Saya. Udah saya jawab. Loh, sekarang giliran saya tanya. Mana Muhammad diwahyukan kalau sholat suruh begini-begini? Sholat 5 waktu aja nggak ada di Al-Quran. Sholat 5 waktu aja nggak ada di Al-Quran. Oh, minta dalil sholat 5 waktu lagi. Ini dari tadi memang ya, dia takut ditanya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Dia takut ditanya ya. Kan gini loh. Kan kalian kan tadi kan mbaknya kan visi misinya untuk mencerdaskan kita. Saya ini cerdas. Tapi kamu nggak cerdas, makanya kamu nggak bisa ditanya. Iya, saya tahu kok. Nggak apa-apa. Kamu takut. Iya, saya tahu kamu takut. Nggak masalah. Sebentar ya, kamu takut ya? Nggak bisa jawab, bilang. Kalau saya dengan apa yang ini, saya nggak pernah. Nih,
Iya. Oke ya, kamu kan minta nih dalil ya, dalil sholat 5 waktu ya. Ya. Oke, saya juga akan bertanya ya, ingat ya, kamu kan nggak takut ditanya ya. Saya akan bertanya sama halnya Anda bertanya kepada saya. Ya. Oke, dalil sholat 5 waktu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78 itu menyebutkan perintah sholat bahwa tergelincirnya matahari hingga gelap malam. Itu menandakan apa? Adanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu untuk sholat subuhnya. Kemudian di dalam surat Hud ayat ke-14 itu untuk perintah sholat isya. Iya, Nah, gimana? kemudian surat Ar-Rum ayat ke-17, 18. Bacakanlah. Bacakanlah, Kak. Jangan cepet-cepet kali. Kok kenapa sih? Kok kenapa sih? Kok takut kali kau dengar jawabanku? Bukan, pelan-pelan biar kami ini. Oh, kau lemot. Oh, kau lemot. Iya, agak lemot saya. Panik. Oh, lemot. Baiklah ya. Lemot ya. Nah, Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-58. Berarti saya Ya. ketik dulu satu-satu gitu ya. ya, Saya ketik ya satu-satu ya. An- Ini awas ya. Kamu nanti saya tanya harus detail ya, Ya. jawabannya ya. surat An-Nur Oke. ayat 58. 58. Ya, bacakanlah. Wahai orang-orang yang beriman itu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki yang kamu miliki, orang-orang yang berbayar kamu minta izin. Yang kamu Nah, nih. miliki dan orang-orang yang Nih. balik dewasa dan Diam-diam. Dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh. Ya, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sudah sembahyang isya, itulah 3 aurat bagi kamu. Ada subuh, ada isya. Ya, ya, subuh. ya, ya. Terus? Kemudian sholat zuhur ya di dalam Al-Isra ayat 78. Surat Ya, habis ini ganti nanya dong, jangan serupan gitu saat ditanya. ini selesai nanti itulah mbaknya jawab Apa lagi? di mana Muhammad diwahyukan sholat suruh begini. Tai kucing. Ya. Padahal harusnya kalau nanya tuh satu pertanyaan gantian. Ini kafir memang, penjajah memang. Kebiasaan penjajah sukanya jadi secara muslim ya. Oke, tadi ya dalam surat Al-Isra ayat 78 ya. Sholat zuhur ya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh ya. Ini ada zuhur dan juga subuh. Ya, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat ya. Terjawab ya, terjawab. Sekarang yang namanya sholat asar ya. Sholat asar ya di dalam surat ini nih, bentar. Surat Kaf ayat 39. Macam kayak banyak tingkah kali nih memang ya otennya. Nih, sholat ya, sholat asar. Sholat asar dalam surat Kaf ayat 39. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ya, maghrib nih, sebelum terbenam matahari nih, maghrib nih, maghrib, woi. Mana di Jelas ya? Jelas. bersama apa yang Kemudian akan bertasbih? apalagi sudah jelas tadi dari subuh, isya, zuhur, asar, maghrib semua udah dijawab ya. Udah semua ya. Ini Udah. Satu lagi kan yang kau tanya tadi kan? kau terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Mana sholatnya? Sholatlah kamu zuhur, nggak ada. Aku tanya dulu, kamu tahu nggak sih orang sholat itu ngapain aja? Sebentar, kamu bilang sholat nggak ada, aku tanya kamu. Emang kamu tahu sholat itu orang ngapain aja? Kamu tahu orang sholat ngapain aja tahu? Nggak tahu kan? Nggak usah sok ikut campur kalau kau nggak tahu arti sholat ngapain aja. Kok emosi sih? Kan Enggak, kita kau aja nggak tahu arti sholat itu orang ngapain aja gitu loh, kau nggak tahu. Sekarang Tahu saya tanya aku. kau balik ya. Udah, sekarang aku tanya kau balik. Udah aku jawab semuanya, semua dalil sudah saya jawab.
Belum. Udah. Satu lagi. Sekarang saya tanya kamu nih, Kristen, kenapa sih takut banget ditanya loh? Bukan, ada satu lagi. Kalau satu lagi ini udah Mbak jawab, terserah. Mbaknya mau nanya saya berapa pertanyaan, gak apa-apa. Itu pertanyaan saya, di mana Muhammad diwahyukan kalau sholat suruh begini-begini. Terus arti Udah saya jawab dari tadi. Udah saya jawab dari tadi. Udah. belum. Udah saya jawab dari tadi. Mana belum? Udah saya jawab dari tadi. Jadi kalau misalnya Terus gini ya, artinya gini, kamu mau yang nengok ke kiri terus tangannya begini. diam dulu dong. Itu yang melakukan orang beriman, bukan orang kafir. Nggak ada gunanya saya ajarin kau itu. Kok kafir? Ya. Tahu saya Untuk ngajarin orang sholat, sebentar, sholat itu perintah untuk orang beriman. Ngapain saya ngajarin kau itu artinya apa? Itu ngapain? Nggak perlu, karena kau bukan orang beriman. Iya. Sekarang saya tanya balik kau, Kafir, kau berani ditanya apa enggak? Saya berani ditanya, tapi Silakan ya, diam mulutmu. Sekarang saya yang bertanya, kau diam. emosi itu kan Iya, emosi dong. boleh, Emosi dong. lemah lembut. Emosi dong. Yang tadi dong. Lemah lembut Iya. sama orang nggak tahu diri. Oke, saya tanya kau diam, mulut kau Iya. diam, saya sumpal diam. Nah, diam. Di Kristen itu di mana dalilnya Yesus menyuruh ibadah ke gereja hari Minggu, nyanyi-nyanyi nyembah Dia, di mana? Ayo, mana datanya? Yesus nyuruh kalian ke gereja hari Minggu, di mana datanya? Buka mic-nya. Buka mic-nya, mana datanya Yesus nyuruh ke gereja hari Minggu, nyembah Dia hari Minggu di gereja mana? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil aja banyak tingkah kau nanya ini Islam yang full dalil lah, tai kucing aja kau. Terus lalu di mana dalilnya? Lalu di mana dalilnya Yesus pernah murid-muridnya nyanyi-nyanyi sama Yesus, lagu apa yang dinyanyikan? Mana? Lagu apa yang dinyanyikan murid-muridnya? Ada. Mana lagunya? Nggak ada. Oh alah, nggak ada, ngeletek, nggak ono tiba erek, takut sing tinggi-tinggi tanganku tiba kon nggak ono dalil ya, tai kucing. Ternyata kamu perintah nggak ada dalil perintahnya, nggak ada. Kami hanya disuruh pada hari Sabat itu karena di hari Nggak nyambung. Saya nanya hari Minggu, tapi ternyata nggak ada ya. Oh alah, ternyata yang kau lakukan itu perintah siapa? Perintah manusia berarti, bukan perintah Yesus juga ya? Yesus Karena manusia, tapi nggak ada perintahnya Yesus ya. ajaran kami, Ajaran siapa? ajaran Kristen. Mana datanya? Saya belum ngomong. Iya, datanya mana? Kalau ngomong pakai data. Ya, saya bukakan ya. Ya, sebentar ya. Mindset. Ternyata ibadah ke gereja hari Minggu yang cuma seminggu sekali doang nggak ada dalilnya. Lah kita Islam tiap hari sholat 5 waktu ada dalilnya. Beda level. Udah. Cuman gitu. Yang mana dalilnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kami memang memuji Tuhan itu pada hari Minggu itu nggak harus perintah, itu kemauan kita. Ya udah. Oh, kemauan kau, ngarang-ngarang sendiri ternyata pemirsa. Oh alah, ternyata keinginan mereka sendiri memang bukan perintah Yesus. Oh alah, geletek. Kalau ngeklaim pengikut Yesus. Oh alah, Yesus geletek. itu nggak Alah, ternyata bukan perintah Yesus, ternyata keinginan dia sendiri. Oh alah, geletek. Mek karep-karepe kau dewe, gak bahaya kan? sembahlah aku, nggak ada. Karena Yesus nggak Nggak ada gila-gila. kan? Nggak Oh, gila. udah tahu nggak ada. Udah tahu nggak ada. Kau yang gila-gila. Yesus memang nggak gila. Yesus memang nggak gila. Makanya dia nggak minta disembah. Kau aja yang gila-gila. Kau nyembah dia nggak ada perintahnya juga. Kau memang gila-gila aja nih. Kan gini, kalau Mbak Udahlah. Kau nggak ada data berarti kan? Kau nggak ada data kan? Dah, turun kau. Turun ya. Gak usah gila-gila lalu di sini. Kau nggak usah ngomong Yesus nggak ada gila-gila minta disembah. Memang Yesus nggak gila, makanya Yesus nggak minta disembah. Kau yang gila-gila aja kau nyembah-nyembah dia. Kau yang gila. Sok nanya perintah-perintah sholat. Sok nanya ini artinya apa? Biasmu. Kau itu bodoh sekali. Kita naikin lagi yang lain ya. Dan Al-Quran itu kan memang ya, dari tadi dia bilang Al-Quran itu petunjuk lengkap
untuk orang-orang beriman, ya memang untuk orang-orang muslim, untuk orang berserah diri, memang. Jadi kalau kau cari petunjuk bagaimana caranya memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, itu nggak bakalan ada di Al-Quran, ya. Nggak ada. Nggak ada, rek. Nggak ono iku. Nggak ono. Yang itu nggak ono. Ya. Bentukmu bagaikan gugusan, nggak ada. Kijang manisku, oh nggak ada itu di Al-Quran. Nggak ono, rek. Kon golek ngono itu nggak ono. Bagaimana caranya membuat resep roti pakai tai, nggak ada di Al-Quran. Ya, nggak ada di Al-Quran. Ra ono, iya ra ono talah, rek. Ayo, pasien selanjutnya mana nih? Nggak ada yang berani naik, nggak ada yang berani naik, nggak ada yang berani naik. Oke, buat yang di TikTok ya jangan lupa di follow. Kalian kenapa sih nggak mau follow? Di follow dong. Ini akun di sebelah saya, ini akun saya juga ya, Natalia Iriani. Buat cadangan guys, cadangan kalau kena tembak kanan tembak kiri. Ya, suamiku sedang perjalanan jauh. Iya, itu juga nggak ada ya. Jadi kalau tutorial bagaimana caranya memuaskan birahi ya kan, karena suamiku sedang dalam perjalanan jauh, itu gak bakalan ada. Nggak ada itu namanya orang rano ya. Oke, kita naikkan lagi yang mana nih? Yang Kristen silakan dong. Tadi banyak loh tadi yang kepanasan di bawah, ngomongin macam-macam tadi. Ada yang ngomongin apalah ya kan. Tapi kenapa ya sekarang tiba-tiba kalian punah? Kalian Jumatan, kalian kemana kalian? Oten pada takut. Iya, takut ya kan. Sebenarnya padahal tema yang aku bawa tuh simple loh ya. Temanya itu Tuhan bukan manusia. Simple. Karena memang kita ya, kalaupun hanya menggunakan akal sehat, kita nggak tahu, kita nggak mengenal nih kitab suci ini mana sih gitu kan. Tapi pakai akal sehat aja, pantaskah Tuhan itu jadi manusia? Pantaskah sosok manusia yang dengan kebiasaan sehari-harinya dia merasakan lapar, dia makan, dia kekenyangan, dia bisa pup? Pantaskah Tuhan melakukan itu? Oh iya, ora pantas lah aku. Buat yang mau aja ya, tapi kalau ada yang mau ya nggak apa-apa, itu silakan. Itu hak kalian kan, kalau buat yang mau aja gitu. Pantas nggak sih gitu ketika Tuhan lahir gitu kan, ternyata minum cumi ya kan. Pantas gak sih Tuhan yang katanya itu maha pencipta, dia menciptakan manusia dengan sedemikian bentuknya yang indah gitu kan, wanita, kemudian ada yang namanya Tuhan tiba-tiba lahir terus minum cucu mimi. Dia nggak bahaya tarik, habis diciptain gitu kan ya ngeri juga gitu kan. Loh, nggak bisa di follow, masa nggak bisa di follow? Masa nggak bisa di follow sih? Terus harus di follow, bisa lah Kak. Kalau